set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. Yes, Lord. I cast my feet and surrender all to you. Lord, here I worship you. Katakan lagi, mari angkat tanganmu. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to you, Lord. Responding to your love. I cast my feet, surrender all to you. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Lord, ini kami Tuhan menyembah-Mu. Here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Yes, God. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Saudara, sudah boleh buka mata sebentar. Hari Jumat minggu yang lalu, saya terbang ke Gorontalo, tugas saya di Gorontalo, saudara. Saya terbang sendiri, alone. Saya tidak tahu kenapa harus sendiri serang. Terbang dari Semarang pagi sampai Jakarta, terus siang lanjut ke Makassar. Tidak ada apa-apa. Dan saya mengalami seperti yang Pak Hengki mengalami. Mungkin banyak dari saudara pernah mengalami. Tapi mungkin ini pengalaman saya dengan Tuhan. Saya jalan sendiri dengan Tuhan. Take off dari Makassar. Sudah 40 menit. Kurang sedikit nyampe di Gorontalo. Tiba-tiba pilotnya berkata, maaf, kita harus kembali ke Makassar. Saya dek, saudara. Cuman dek. Penumpang lain ribut. Semua langsung otomatis
lihat ke jendela semua. Kebetulan saya duduk di pinggir di jendela, saya lihat. Ternyata pesawat sudah terbang sangat rendah sampai kami bisa melihat daratan dan terbang menyisir pantai. Saya tahu kalau just in case jatuh, ya jatuhnya ke pantai dan tidak terlalu tinggi. Itu prosedur yang ada, biasanya seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berdoa. Saya tidak bahasa roh yang wah. Saya diam, Tuhan. Yang lain, penumpang lain sudah gusa-gusu. Karena maaf kata ini, saya naik pesawat yang sama yang pernah jatuh kemarin. Karena yang cuman langsung ke Gorontalo cuman satu pesawat itu. Sudah tidak ada pilihan saya. Tidak bisa jagan kalau naik motor, bisa jagan di darat, ini tidak bisa. Hari itu, siang itu, hanya saya dengan Tuhan. Mungkin ini biasa, simbolik biasa, tapi hari itu saya hadapkan hati saya kepada Tuhan. Saya tidak takut, saya tidak berpikirnya jauh-jauh sih, saudara. Saya hari itu cuma menghadapkan Tuhan. Kalau ini saya sudah selesai, nanti yang KKR di Gorontalo siapa? Saya lupa. Kalau ada Bu Tete, ada Pak Edi, ada Bu Aning, mereka luar biasa bisa buat KKR. Tapi saya lupa kalau mereka berangkat belakangan. Saya hanya berdoa, Tuhan, ini aku mau laksanakan tugas. Kalau aku ini selesai, enggak apa-apa, bersyukurlah, terima kasih. Haleluya. Nanti yang KKR siapa ya Tuhan? Masa si Ditus enggak apa-apa sih. Tapi katanya ya panitianya minta hamba Tuhan, pendeta. Ya saya hanya berdoa. Saya hadapkan hati saya ke Tuhan. Saya hanya nyembah Tuhan. How I need your presence. Saat dia hadir, tidak akan ada ketakutan apa-apa. Itu keunggulan, itu kelebihan orang yang percaya kepada Yesus. Karena namanya Immanuel itu ditaruhkan dalam hidupmu. Namanya Jehovah Shammah itu diberikan buat kita. Oleh sebab itu saya mau berkata bagi, tidak ada yang lain yang kita perlukan. How we need your presence, Lord. Mari angkat kedua tangan. How I need minta kepada Tuhan. Biar seperti firman berkata, ya, sekali-kali dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena hanya dia yang kita ingini hari ini. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, oh yes, Lord, blowing into my heart. How I need your presence, Lord. We need your presence, Lord. I need your presence, Lord. Yes, Jesus. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of love, blowing into my heart. I need your presence, Lord. Jesus, I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord.
Yes, Lord. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Mari angkat tanganmu, katakan. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Dan terakhir, saat pesawat itu bisa mendarat sampai Gorontalo, saya berkata lewat pujian ini, let this be a worship from my heart for you, my King. Kau Raja yang layak terima segala penyembahan kami. Tidak ada yang lain, saudara. Saat kondisi apapun, biar kita sembah Tuhan. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Let this be a cry from my heart. Ini seruan hati kami Tuhan. Pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from penyembahan kami. Dan kami berserah kepadamu Tuhan. Sembah Tuhan. Keluar dari hatimu, katakan. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be the worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you, oh God. This be the most that I can give. Yes, God, yes, Lord, yes, Lord. Worship from my heart for you, my King. Let this be. Ya Tuhan, ya Tuhan, ini penyembahan kami, ini persembahan kami Tuhan. Oh, praise, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song, my God, my Lord. Let this be the most that I can give. Let this be worship for you, my King. Yes, Lord.
The sacrifice of praise, worship my heart in my surrender. Sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart. Mari angkat tangan, katakan, pouring out a sacrifice of praise. Korban pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Worship from my heart in my surrender. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, katakan, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a worship from my heart for you, my King. Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Engkau pengharapan kami, Tuhan. Engkau pengharapan kami, Tuhan. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord.
Jehovah Shalom bersama kami. The Prince of Peace bersama kami, menenangkan hati kami. Jehovah Shalom, the Prince of Peace with us. Terima kasih Tuhan. Pagi ini adalah saat yang terbaik buat saudara bawa hatimu kepada Tuhan. Kalau ada goncangan, keraguan dalam hidupmu, kekhawatiran, ketakutan dalam hidupmu, yang kau tidak bisa mengatasi dengan kekuatanmu, pagi ini datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Saya undang saudara pagi ini, bahkan sebelum firman disampaikan, kalau engkau tahu engkau punya keraguan, ketakutan yang sangat besar dalam hidupmu, saya mau doakan pada pagi ini, maju ke depan saudara. Ini waktu yang sangat baik, di mana rohnya bekerja tengah-tengah kita. Setiap ketakutan, keraguan apapun dalam hidupmu yang sedang kau lewati, maju saudara hari ini. Kita berdoa hari ini, minta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun goncangan yang kau alami dalam hatimu dalam hari-hari ini. Hari ini hari yang paling baik, kau maju ke depan. Minta kepada Dia. It is well with my soul. It is well. It is well. It is well with my soul. With my soul. Apapun keadaanmu hari ini, kalau mungkin pesawat hidupmu sedang digoncang dan kau tidak tahu mesti berbuat apa, masih ada Tuhan yang bersama kita. God with us when the trouble come. When the trouble come, God with you. God with you. Dia bisa mengatur, mengendalikan semua kondisi hidup saudara pagi ini. Sekalipun kau berkata, Tuhan tidak mungkin, dari manakah datang pertolonganku? Tapi Dia berkata, aku pandang ke atas gunung-gunung dan aku percaya pertolongan Tuhan datang dalam hidupku. Never late, never late, tidak pernah terlambat. He will come and never late. Never late. Tuhan Yesus, hari ini Kau yang tolong kami Tuhan. Kau yang tolong kami Tuhan. It is well. Father God, Your grace, Your mercy upon her. The Spirit of God, the Spirit of God, come, touch, touch. The power of the Lord. Spirit of the Lord, the power of the Lord,
Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, turun kuasamu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Tuhan turun dalam hidupnya Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Jamah, jamah, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah, jamah, jamah. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Mari bangkit berdiri, sembah Tuhan saudara. Buka hatimu dan arahkan pada Tuhan. Angkat tangan. Dalam nama Yesus. Biarkan yang di belakang angkat tanganmu sembah. Mari biar yang di depan dilayani. Jemaat yang di belakang jangan nonton saudara. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Roh Kudus, Angkat hatimu dan sembah. Roh Kudus turun dalam hidupmu. Right now, right now. Holy Spirit, Holy Spirit, Roh Kudus, Prince of Peace, Raja Damai, Jehovah Shalom, turun dalam hidupmu. Turun, menenangkan. And with my soul, it is well with my soul. It is well. Oh, it is well. With my soul, with my soul, it is well. Semua yang membuat hatimu goncang dan tidak secure, tidak aman, biar diambil Tuhan. Lemparkan semua beban, khawatir, ketakutanmu di bawah kakinya. Lemparkan semua beban, ketakutan, kekhawatiran di bawah kakinya. Biar dia yang ambil itu. Dan dia ubah. Semua kain kabung diubah
jadi jubah puji-pujian. Semua kain kapuk dalam hidupmu diubah jadi jubah puji-pujian. Setiap abu duka cita diubah jadi minyak kesukaan dalam hidupmu. Semua yang pahit diubah menjadi anggur yang manis dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Hamba bawa umat-Mu dalam tangan-Mu hari ini. Umat yang Kau cintai, yang Kau kasihi. Beri kami kesetiaan kepadamu. Beri kami kesetiaan kepadamu. Berikan kami kesetiaan kepadamu. Yes. Kami hanya mau Engkau dalam hidup kami Tuhan. Setia kepadamu Tuhan. Yes. Mengasihi, melayani Engkau terus. Yes. Buang semua yang salah dari hati kami. Yes, Lord. Hati kami hanya ingin Engkau, mengasihi, melayani Engkau Tuhan. Dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Your grace. Pagi ini ambil waktu saudara. Biar kau tarik hatimu mendekat kepada Dia. Biar kau tarik hatimu Tuhan, bawa aku mendekat kepadamu. Manusia tidak bisa menolong, memuaskan Engkau. Manusia sering mengecewakan Engkau. Tapi Tuhan itu sumber pengharapan. Dia bisa dipercaya dan sangat terpercaya. In your presence, oh Jehovah, nyanyi dari hatimu kepada Dia. God Almighty, Prince of Peace, Prince of Peace. Let your presence fill this place. Sing your presence. All the in the presence, oh, in the presence, oh, Jehovah, Lord, my God, my Father, my God, my God. You are my God, you are my Lord. Prince of Peace, you are Prince of Peace. You are bawa hati kami kepadamu Tuhan. In the presence, in your presence, oh God. Di hadirat-Mu kami datang Tuhan. Di hadirat-Mu ini kami datang Tuhan. You are Prince of Peace, Prince of Peace. Oh, trouble valley, trouble valley.
Lord my God. God Almighty. Namanya Almighty God, Allah yang perkasa. Prince of Peace. Tapi dia juga Raja Damai. Trouble yang menyelesaikan semua persoalan. Hearts are mended in the presence, in the presence of God. Trouble vanish, trouble vanish. Trouble vanish, trouble vanish, trouble vanish. Heart of mended, heart of mended. Oh, only the breath of the Lord, in the presence. In the presence of the King, in the presence of the King, in the presence of our King, in the presence of ini kami bersyukur kepada-Mu. Bapa yang baik, ajari kami. Ajari kami pada pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Ajari kami hari ini. Bapa yang baik, ajari kami. Bapa yang baik, ajari kami. Seperti seorang Bapa yang mengajar anak-anaknya pagi ini, ajari kami Tuhan. Ajari kami pagi ini. Berikan kami firman-Mu yang dari hati-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan. Beri kami Tuhan. Beri kami Tuhan. Dan biar umat-Mu terus bertumbuh makin kuat dalam Engkau. Tidak tergoyahkan hidupnya dan hatinya. Kuat tertanam di dalam Engkau Tuhan. Kuat tertanam dalam Engkau. Tidak ada yang goyah hatinya. Tetap kuat setia kepada Engkau Tuhan. Bawa hati kami terus melekat kepada-Mu. Terima kasih buat pagi ini. Roh hikmat, pewahyuan, pengertiannya dari Tuhan diberikan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua saudara, selamat pagi. Hari Minggu adalah hari yang paling saya senang saudara. Memang capek, tapi ada sukacita yang luar biasa. Karena hari ini kita bertemu dengan Tuhan, amin. Saya mau tanya saudara, apakah kegairahan cintamu masih tetap sama saudara? Sampai hari ini. Sampai hari ini hati saya terus dibakar Tuhan. Hari Minggu hari yang saya sungguh nantikan. Hari-hari biasa kita bisa ketemu dengan Tuhan. Tapi ada yang spesial di hari Minggu. Sebab itu saatnya kita berkumpul dalam kesehatian, sepakat sama-sama. Kita cari wajahnya. Dan saya percaya setiap hari Minggu Tuhan itu juga bergairah. Amin. Setiap hari Minggu dia sedang menantikan kita. Sebab dia sedang menyiapkan sepanjang minggu ini sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Dan dia menunggu anak-anaknya.
Apakah engkau punya gairah, sukacita, semangat yang sama saudara dengan hatinya? Hatinya sangat bersuka setiap kali hari Minggu umatnya berkumpul. Dan biar hari ini kita mau terima semua yang dari Tuhan dengan sukacita, dengan gairah. Amin. Sehingga dia pun yang memberikan itu, memberi dengan sangat bersukacita. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mari kita buka pada pagi hari ini dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ketika saya belajar kembali tentang ayat ini, ada sesuatu yang spesial yang Tuhan sampaikan lewat ayat yang singkat ini. Dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan mengerti. Tanah yang baik atau hati yang baik itu adalah orang yang setiap kali engkau mendengar firman, engkau itu mengerti saudara. Harus jujur diakui, seringkali kita mendengar banyak dan kita juga tidak mengerti apa yang kita dengar itu saudara. Dan itu yang membuat apa yang kita dengar itu menjadi sia-sia dan tidak berarti. Sebab engkau mendengar tapi tidak mengerti. Tuhan sangat ingin dalam hidup kita. Dua hal ini engkau combine, engkau mix, engkau satukan. Engkau mendengar tapi juga engkau mengerti. Kalau hari ini pembicara yang di depan ini bicara dalam bahasa Spanyol atau bicara dalam bahasa Tagalog, Filipina. Kira-kira saudara semua apa yang kau kerjakan? Engkau paling tidak bisa apa-apa, cuman delongop. Ya kan? Mungkin mantuk-mantuk, tahu? Enggak. Dengar enggak saudara? Dengar. Engkau mendengar. Tapi mengerti enggak? Tidak. Setiap kali engkau tidak mengerti, maka apa yang kau dengar tidak memberikan efek apa-apa dalam hidup kita saudara. Makanya Tuhan berkata di ayat ini, dia sangat menekankan, engkau dengar firman dan engkau mesti mengerti. Sebab ketika engkau mengerti apa yang engkau dengar, tiba-tiba ada yang bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan sesuatu, bahkan membangkitkan imanmu saudara. Untuk kau bisa mengerjakan banyak perkara besar, perkara yang ajaib, tapi juga engkau bisa menerima begitu banyak yang dari Tuhan. Sebab engkau mengerti. Pagi ini Tuhan ingin berkata kepada kita, mengertilah anakku, mengertilah anakku. Yesus pernah sangat marah kepada orang-orang Farisi dan murid-muridnya. Dan dia berkata, engkau tidak mengerti bahasaku. Engkau tidak mengerti bahasaku. Aku bicara banyak dan engkau tidak tahu. Pagi ini kita meminta kepada Tuhan, berikan aku ini hati yang memahami engkau Tuhan. Beri aku hati yang mengerti firman-Mu. Dan saya percaya sesuatu yang ajaib akan bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau dengar firman, engkau mengerti, engkau ini berbuah. Akan ada yang muncul dalam hidup kita. Buah-buah yang luar biasa. Kalau engkau ini mau mengerti setiap perkataan Tuhan. Dan dia katakan buah yang dimunculkan itu luar biasa saudara. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Bukan 100%, tapi 100 kali lipat. Itu dua yang berbeda. Kalau 100% engkau punya satu, dapat satu itu 100%. Karena sama. Tapi kalau 100 kali lipat, engkau punya satu dikasih Tuhan, akan berkembang menjadi 100. Itu 100 kali lipat. Kalau engkau punya 100 menjadi 10.000. Bayangkan saudara, kalau makin banyak yang kau miliki, maka dia akan lipat gandakan 100 kali ganda. Itu begitu banyak. Efek dari firman yang sedang masuk dan kau mengerti, itu ajaib dan dahsyat loh saudara. Amin. Efek dari firman yang kau dengar dan kau mengerti, itu efeknya begitu dahsyat, begitu ajaib bekerja dalam hidup saudara.
dia mengatakan, karena itu kau sangat penting untuk mengerti firman-Nya, akan mengerjakan keajaiban dalam hidupmu. Ketika saya baca bukan kebetulan, Tuhan berkata hasilnya 100, 60 dan 30. Kenapa dia enggak ngomong 30, 60, 100? Kenapa dia ajukan dulu yang 100, kemudian 60, kemudian 30? Sebab keinginan hati Tuhan perfect, sempurna dalam hidup kita. Setiap kali dia menaburkan firman-Nya dan engkau mengerti, dia sangat berharap yang timbul, yang muncul, yang kau tuai dalam hidupmu 100 kali lipat. Amin. Tahukah saudara, kehendak Tuhan yang sempurna setiap kali dia bicara dalam hidup saudara, dia memberikan pengertian dalam hidup saudara, dia pengen 100 kali lipat jadi jatah hidupmu. Amin. Bukan yang kurang saudara, 100 kali lipat dia inginkan tumbuh dalam hidup saudara. Tapi seringkali tidak bisa 100, drop ya sudah. Kalau sampai 100 tidak bisa, dia turunkan 60 lah. Kalau sampai tidak bisa, dia baik dikatakan turun 30. Tapi banyak kali kita bahkan 30 tidak bisa. Dan engkau menuai 0, 0 saudara. Tapi Tuhan kehendaki setiap kita menghasilkan 100 kali lipat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Dia mau. Firman yang kau mengerti. Yohanes 8:32 berkata, mempunyai kekuatan, engkau akan mengetahui kebenaran. Kebenaran memerdekakan engkau. Atau dalam bahasa dikatakan set you free. Ketika kau mengerti firman, firman-Nya membebaskan saudara. Dibebaskan dari apa saudara? Dari semua persoalan kemiskinanmu, keuanganmu. Dibebaskan dari semua ketakutan. Dibebaskan dari sakit penyakit. Dari kutuk, dari dosa. Waktu kau mendengar firman dan kau mengerti, tiba-tiba semua belenggu dalam hidupmu dilepaskan, dibebaskan. Dan set you free, membebaskan saudara. Amin. Firman ini itu punya kuasanya besar saudara. Makin saya menyelidiki firman-Nya, saya makin lihat kekuatan perkataan Tuhan, ucapan Tuhan. Itu ajaib dan dahsyat. Tapi seringkali kita ini kurang menghargai. Tapi hari ini saya berdoa, kalau engkau diberikan pengertian buat Tuhan, mari pegang firman-Nya. Mengerti firman-Nya, engkau dibebaskan dari segala hal yang mengikat, yang membelenggu hidupmu selama ini. Amin. Dia melepaskan saudara. Dan hari ini kita mau belajar tentang apa yang Tuhan katakan. Hasil kalau engkau mendengar firman. 100, 60, dan 30. Kita mulai dari angka yang paling rendah. Kalau engkau mengerti firman, engkau akan menuai 30. Tolong ditayangkan gambarnya, 30. Orang-orang Ibrani itu mempunyai lambang-lambang dan orang Yunani punya lambang-lambang yang luar biasa saudara. Setiap perkataan firman, di dalamnya ada begitu keajaiban, begitu banyak rahasia. Keajaiban-keajaiban. Dan hari ini waktu saya coba belajar ayat ini, Tuhan katakan 30, mulai dari 30. Nah, huruf 30 ini secara gematria dalam bahasa Ibraninya digambarkan dengan huruf Ibrani yang namanya lameh. Yang paling pojok itu saudara, lamet. Itulah hurufnya saudara, angka 30. Jadi orang Ibrani gak tulis 30, tapi dia tulis dengan huruf lamet. Gematria dari huruf ini adalah 30 saudara, lamet saudara. Apa arti gambar ini saudara, lambang ini? Kalau engkau itu mau dengar firman, engkau akan menuai 30 kali lipat lamet. Nah, lambang ini saudara, lamet ini, ketika lambang ini, huruf ini, itu ditempel di kendaraan, di mobil saudara. Maka orang itu akan tahu saudara. Orang akan lihat lambang ini. Dan orang berkata, oh yang di dalam mobil itu sedang belajar mobil. Sedang nyetir saudara. Kalau muncul gambar ini di mobil ditempel ini, orang tahu sedang belajar. Tuhan mau ngomong apa saudara? Kalau engkau itu mau belajar dari firman Tuhan. Engkau mau belajar dari firman Tuhan. Hasilnya engkau menuai 30 kali lipat. Kalau mau belajar. Dan yang kedua, mau diajar.
Ini dua yang berbeda saudara. Mau belajar dan mau diajar. Itu beda. Kalau belajar itu kita mau inisiatif kita. Aku pergi ke sekolah, aku mau belajar. Tapi ada banyak orang yang mau belajar, tapi nggak mau diajar. Diajar kenapa saudara? Artinya orang lain yang berinisiatif mengajar kita. Bukan kita, orang lain ngajar kita, itu diajar. Engkau mesti memiliki dua hal ini dalam hidupmu. Engkau mau belajar, engkau punya inisiatif belajar, tapi juga engkau rela untuk diajar saudara. Saya ini pengen dua-duanya, pengen belajar dan pengen diajar. Saya punya teman-teman pastoral saudara, di sekeliling saya. Kami melayani bersama-sama. Seringkali teman pastoral saya itu mengajar saya. Saya tidak minta diajari, tidak belajar. Tapi mereka mengajar saya. Pak Victor harus gini, Pak Victor harus gini. Ketika mendengar itu, apa yang muncul di hati saudara? Loh kok ngajari aku? Apakah itu? Atau hatimu berkata, iya yang disampaikan ini baik dan benar. Kenapa aku tidak mau mengikuti? Itu diajar. Engkau tidak menghendaki. Tapi ada orang yang ngomong mengajari. Dan kau buka hatimu untuk mau mendengarkan. Itu diajar. Belajar lebih gampang. Sebab kita yang pengen belajar. Tapi yang namanya diajar. Itu yang kadang-kadang sukar kita terima. Kenapa saudara? Engkau sangat sombong di sini. Tidak. Aku mau belajar sendiri. Tidak mau diajar. Kalau engkau tidak mau diajar. Hidup saudara berhenti dan engkau mandek saudara. Saya ini belajar. Kalau ketemu sama orang, bahkan orang biasa saudara. Saya ketemu ngobrol, saya kagum loh saudara. Dengan banyak orang di sekitar saya yang saya lihat. Saya kagum dengan satu orang pengusaha saudara. Yang hatinya sungguh-sungguh buat Tuhan dan kegerakan. Ini pengusaha loh saudara. Tapi saya lihat hatinya begitu baik. Dia habiskan uangnya, dia tabur untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebaikan kota, untuk melayani Tuhan. Dia rela menabur. Dia rela berikan waktunya. Gila-gilaan saudara. Dan waktu saya lihat orang ini, saya katakan aku belajar dari hidup orang ini. Pengusaha, tapi waktunya, uangnya dia berikan kepada Tuhan. Sangat serius. Saya tahu Tuhan percaya dengan dia. Dan mempercayakan begitu banyak hal. Dan saya lihat kemurahan, anugerah, penyertaan Tuhan mengikuti orang itu saudara. Pengusaha loh, orang biasa dan orang sederhana. Tapi saya lihat ini hebat hidupnya. Apa yang saya kerjakan? Saya belajar dari orang itu. Walaupun dia orang biasa, bukan hamba Tuhan. Kita ini harus belajar banyak saudara. Doakan, tolong doakan. Tanggal 2 sampai 4 kita ada kedatangan tamu. Saya lagi berdoa. Tapi saudara tolong seluruh jemaat doakan sama-sama. Kita kawal dalam doa. Ada seorang hamba Tuhan yang akan datang ke tengah-tengah kita. Tanpa kita tahu kapan dia mau datang. Tapi tiba-tiba dia email. Tapi saudara perlu dikawal doa. Kita doakan sungguh-sungguh. Sebab hamba Tuhan ini, nabi Tuhan ini sedang membawa sebuah pesan yang dari Tuhan. Kalau kita tidak kawal dengan sungguh-sungguh bisa gagal. Tapi kalau kita mau kawal dengan sungguh-sungguh, doakan ke Tuhan. Tuhan bicara dengan kuat. Sehingga pesan Tuhan turun buat bangsa kita Indonesia. Amin. Bukan untuk kita loh saudara. Tapi untuk satu bangsa. Doakan saudara. Tanggal 2 sampai 4 April kita doa sama-sama. Nanti kita di kebaktian saya minta kita doa sama-sama. Untuk mengkawal apa yang Tuhan inginkan. Setan tidak mengganggu dan tidak mencuri apa yang Tuhan mau kerjakan buat bangsa kita. Amin. Saya belajar dengan hamba Tuhan yang lain. Di luar Bahtera. Ada begitu banyak orang diurapi dipakai Tuhan. Yang ajaib. Kalau kita mau belajar, kita akan dapatkan banyak keuntungan saudara. Amin. Arti lamet. Belajar dan mau diajar. Kalau hidup saudara mau belajar dan mau diajar, engkau bisa menuai 30 kali lipat. Amin. Artinya hatimu sudah mulai baik. Karena hatimu mau diajar, dididik oleh Tuhan. Nuainya 30, lumayan loh saudara. Modal 1 dapat berapa? 30. Itu kalau pengusaha untung besar saudara.
Mana ada orang modal 1 untung 30 kali lipat, itu enggak ada. Biasanya orang 20%, 30% keuntungannya. Tapi dalam Tuhan, dia ajari keuntungan yang ajaib. Tapi dia kembali periksa hatimu, mau diajar enggak? Saya pertama kali belajar mobil umur 30-an, saudara. Waduh, sudah telat, saudara. Belajar nyetir. Ya, dulu pakai motor. Kalau motor dari masih SMP, SMA sudah bisa. Tapi mobil belum pernah belajar. Satu kali saya belajar, diajarin sama teman naik mobil, saudara. Dan akibatnya luar biasa, nabrak pohon. Pernah nabrak pohon? Saya pernah, saudara tidak pernah? Sampai kasihan pohonnya, saudara. Itu cecel bocel, tak tabrak. Pertama kali belajar mobil. Apakah selesai hari itu? Wes tidak usah naik mobil, berbahaya. Sebab ini nabrak pohon. Rugi, saudara. Mesti bayar, mobil diperbaiki rusak, saudara. Apakah menyerah? Tidak. Setiap kali engkau mau belajar, memang kadang-kadang nabrak sesuatu yang gak enak, saudara. Tapi don't stop. Jangan berhenti, saudara. Saya belajar lagi, saya belajar lagi. Guru saya yang kedua adalah Pak Hengki. Dia itu merasa berjasa banget sama saya. Aku yang ngajari Pak Victor nyetir. Ya betul, saya akui. Ya, karena guru yang pertama buat saya nabrak, guru yang kedua sekarang ganti. Dia ngajari saya dan kami nyetir di daerah Marina, saudara. Waktu itu masih tanah yang ditimbun, ya tinggi tanahnya ditimbun dan musim hujan, sehingga ada banyak tempat yang tergenang air, yang becek itu, saudara. Dan kami belajar. Waktu dia ngajarin saya, kami muter-muter, wah lumayan, saudara. Dan tiba-tiba dia ngomong, rem. Saya tidak rem, saudara, malah tak injak gas. Maka masuklah ke dalam kubangan biur. Dan waktu mobil masuk tidak bisa keluar. Stuck karena lumpur, saudara. Dia bilang, aduh. Dia pusing, saudara, ngajari saya. Kepala pusing. Kita minta bantuan. Orang narik mobil keluar dari lumpur. Tidak bisa keluar. Sampai saya ingat ada mobil truk di situ yang kita bayar. Pak, mbok ditolong ditarik mobilnya. Maka truk itu ngikat mobil kita, ditarik keluar dari lumpur, saudara. Dan langsung yuk pulang aja kita hari ini, wis ra usah belajar meneh. Sampai orang putus asa, saudara. Dia putus asa, gurunya putus asa, saya tidak putus asa. Belajar lagi, saudara, belajar lagi. Sampai akhirnya bisa, saudara. Belajar itu menakutkan, di tanah emas itu mengerikan. Pada zaman itu banyak tong-tong besar di jalannya toh, untuk memperkecil jalan, kasih tong-tong supaya truk tidak lewat. Saya belajar, saya lihat aduh Tuhan ini gimana 2 tong gede saya harus lewat di tengah-tengahnya, mengerikan. Kalau yang bisa naik mobil gak apa-apa, saudara, ini pendatang baru dalam dunia supir menyupir. Saya takut lewat, aduh saya coba dalam nama Yesus, wes, kena sidik ya, kena sidik, saudara. Itu ngalami masa-masa belajar itu mengerikan. Mau belok, tidak bisa belok, tiba-tiba stuck, mandek dan semua ngebel, mobil semua. Saya bilang santai, mandek kok di tengah-tengah jalan, saudara. Malang gini ayo dia pakai, saudara. Sementara mobil sudah mulai antri sana sini. Gugup, tapi pelan-pelan tak nyalain lagi mesinnya. Tak puter, berhasil. Begitu banyak hal yang dihadapi ketika engkau mau belajar, saudara. Naik ke daerah tinggi, deg-degan, dia pakai ini sampai ini mandek gimana. Isinya doa tok loh, saudara. Cuma belajar mobil tok, itu membuat rohani saya naik, meningkat. Kalau naik ke daerah Gombel dalam nama Yesus, sepi, jangan ada, jangan sampai stuck. Nah, sampai mandek, piye ini melorot. Dalam nama Yesus, berdoa terus, saudara. Tapi saya tahu, saudara, itu bagus. Kalau ingin mencapai sebuah pencapaian, belajar memang tidak enak. Belajar dan diajar tidak enak. Tapi kalau engkau mau diajar, itu yang dihasilkan. Engkau akan menuai 30 kali lipat dalam hidup saudara. 30 kali lipat waktu engkau itu mau belajar. Yang kedua, saudara. Yang kedua, menuai 60. 60 itu lambangnya apa di Alkitab? Lambangnya sameh, saudara. Hurufnya seperti ini, angka 30. Sebab huruf ini dihitung secara gematria, jumlahnya 60. Huruf sameh ini, saudara. Ada apa dengan huruf ini, saudara? Di dalam Talmud Yahudi. Apa itu Talmud, saudara? Orang Yahudi punya kitab yang namanya Taurat.
Tapi di samping Taurat ada buku-buku lain yang menjelaskan tentang Taurat ini. Salah satunya adalah Talmud Yahudi. Nah, dalam Talmud ini itu ada begitu banyak misteri Tuhan yang ajaib yang disingkapkan di situ. Diceritakan dalam kitab Talmud, ketika Musa naik ke atas gunung untuk menerima 2 loh batu, saudara. Kalau kita ngelihat gambarnya Musa bawa 2 tablet batu itu, diukir tulisannya, ya kan? Diukir, seperti ditatah gitu ya, sehingga terbentuklah huruf-huruf yang ngomong tentang 10 perintah Allah. Tapi di dalam kitab Talmud Yahudi dijelaskan dengan lebih terinci lagi. Itu bukan diukir sebenarnya, saudara. Tapi dalam kitab Talmud dikatakan batu-batu itu dilaser oleh Tuhan. Kalau dilaser artinya apa, saudara? Tembus enggak? Tembus. Jadi 2 loh batu itu tulisannya bukan diukir tapi nembus sampai ke belakang. Jadi itu loh batu nembus. Huruf-huruf Ibraninya nembus ke belakang. 10 perintah Allah diukir Tuhan dengan lasernya Tuhan waktu itu. Tembus sampai ke belakang, saudara. Nah, tapi aneh, saudara. Di dalam loh batu itu ada huruf-huruf yang kalau ditembusin hurufnya hilang. Nah, salah satu huruf yang hilang itu, ini saudara, sameh. Ini sameh. Kenapa kok bisa hilang? Sebab kalau diukir, diblong, di laser, maka yang tengah itu saudara, yang hitam-hitam itu, nggak ada yang megang itu. Artinya itu blong, ya kan? Sebab tidak nempel di loh batunya. Karena ini kan di laser semua, berbentuk ini. Itu yang hitam-hitam di tengah itu hilang. Tapi tahukah saudara, di dalam Talmud dikatakan, batu yang di tengah yang hitam itu, saudara, tidak jatuh. Sekalipun tidak ada yang megangin, saudara. Nah, itu keajaibannya. Ketika Tuhan melaser semua ini, saudara, yang hitam di tengah itu tidak hilang. Walaupun dia tidak berpegangan dengan yang di sana, nggak ada yang megang, saudara. Tetap di tempatnya. Dan Talmud berkata, itulah keajaiban Tuhan yang dia kerjakan. Kalau Tuhan yang melaser, mengerjakan, tidak ada yang rontok, tidak ada yang hilang. Amin. Tetap di sana. Dan kata sameh, kita belajar mujizat, saudara. Engkau bisa terima keajaiban yang kedua, 60 tuayanmu. Dengan cara apa, saudara? Mujizat. Kalau hatimu mau belajar, mau diajar Tuhan. Tapi yang kedua, hatimu percaya dengan mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, maka kau mengalami sameh dalam hidup saudara. Amin. Tidak ada pegangannya. Tidak ada harapan yang kau pegang. Tetap keajaiban yang muncul dalam hidup saudara. Amin. Sebab siapa? Sebab Tuhan yang mengerjakan mujizat. Di level ini, saudara, kalau engkau percaya dengan dia, 60 kali lipat jadi bagian hidupmu. Sebab engkau tidak bersandar kepada kekuatanmu dan kepercayaanmu sendiri. Tapi kau sedang bersandar kepada mujizat dan keajaiban Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kau pegang. Cuma satu yang kau pegang, Tuhan. Dan dia membuat loh batu itu tidak jatuh. Tetap di tempatnya. Dan orang bisa baca bahwa ini adalah huruf sameh. Tuhan ingin membuat keajaiban dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan hari ini. Kalau engkau percaya kepada dia. Pegang dia. Bergantung pada dia. Engkau alami tuaian 60 kali lipat di dalam kehidupan saudara. Seorang janda di Alkitab. Yang hari itu miskin. Yang anaknya mau diambil jadi budak. Tidak ada harapan lagi pada hari itu. Dia mau ngapain? Dia tidak punya uang, tidak punya suami, tidak punya apa-apa hari itu. Dan dia tahu nasibnya hari itu, anaknya akan diambil, dijadikan budak. Rasanya hidupnya seperti batu itu, saudara, yang tidak ada pegangan, yang akan jatuh, saudara. Tapi tahukah, di saat batu itu mau jatuh, ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang. Nabi Tuhan datang bertemu dengan wanita itu dan berkata, janda, kumpulkan tempayan sebanyak mungkin dari tetanggamu. Minta sebanyak mungkin tempayan-tempayan. Dan kau bawa masuk ke rumahmu. Dan minyak yang sedikit yang kau punya di rumahmu. Yang sangat sedikit itu. Tuangkan di tempayan-tempayan yang besar itu. Jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Minta yang banyak. Dan dia penuhi rumahnya sebanyak mungkin dengan tempayan. Saya tahu sangat banyak. Sebab di rumah janda itu kosong blong. Semua sudah dijual untuk hidup mereka.
Ada space, tempat yang sangat banyak. Semakin kosong saudara, semakin banyak space buat Tuhan untuk mengerjakan keajaiban, amin. Semakin banyak hidupmu yang dikosongkan Tuhan, artinya makin banyak bagian Tuhan yang bisa bekerja di dalam hidup saudara. Dan janda itu pinjam sebanyak mungkin tempayan, mungkin puluhan atau ratusan, dia pasang di rumahnya semua tempayan itu. Dan dia mulai tuangkan minyak yang sangat sedikit, yang tidak bisa dibuat apa-apa. Bahkan mungkin buat makan, buat roti hari itu tidak cukup. Untuk membakar roti, buat adonan gak cukup saudara. Sangat sedikit. Tidak ada harapan. Tapi tahukah saudara, dari yang tidak ada harapan itu, tidak bisa bergantung pada siapa-siapa. Waktu dia tuang dengan hati yang percaya, hari itu dia menuai gila-gilaan. Mungkin 60 kali lipat yang dia dapatkan, begitu banyak. Dan dia jual semuanya. Dan hari itu hidup janda itu berubah. Sebab hari itu dia percaya. Tuayan 60 muncul dalam hidup kita kalau engkau percaya dengan mujizatnya. Apakah saudara mau berhenti di 30? Sudah lumayan Tuhan. Aku mau belajar, mau diajar, mau berhenti atau mau naik ke level 60 saudara. Kalau sudah dapat 60, apakah aku mau berhenti? Don't stop, jangan berhenti. Mari kita kejar terus Tuhan. Sampai apa yang dia inginkan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Di level 60. Di level 60. Hari itu dia dapatkan keajaiban. Waktu dia mau percaya kepada Tuhan. Engkau berjalan dalam jalan yang supranatural. Tuayan yang terbesar. Yang nomor 3, 100. Digambarkan dengan angka Kof. Di sini. Huruf Kof ini. Ada apa dengan huruf Kof ini saudara? Nah, orang Yahudi berkata bahwa huruf Kof ini itu melambangkan adalah lobang jarum saudara. Lobang jarum. Jadi seperti jarum yang dimasukkan dalam benang dimasukkan dalam lobang jarum. Huruf ini bicara tentang lubang jarum. Sesuatu yang sangat kecil saudara. Sesuatu yang kalau orang-orang tua lihat lubang jarum susahnya bukan main. Memasukkan benang ke jarum itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang gampang buat yang masih muda, tapi yang sudah tua-tua gak ketok saudara. Susah banget saudara. Tapi Tuhan berkata, tuayan 100 ini adalah tuayan seperti memasukkan benang ke lubang jarum. Angele bukan main. Tapi dia siapkan. Artinya apa saudara? Tuhan mau berkata, aku akan bawa engkau. Sekalipun kesempatan yang kelihatan sangat kecil sebesar lubang jarum. Tapi engkau bisa menembus ke dalamnya. Dan engkau bisa menghasilkan yang 100 kali lipat ini saudara. Sekecil apapun kesempatan yang dimunculkan. Sekecil apapun lubang yang dia munculkan. Engkau bisa melihat dan engkau bisa masuk ke dalamnya. Dan tuayan ini, tuayan yang 100. Memang tidak gampang, susah. Tapi dia berkata, kalau engkau bisa lihat, engkau bisa masuk dan engkau bisa menembus. Dan aku berjanji, tuayan 100 kali ganda menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadi milik hidup kita. Amin. Kecil, tapi dia buat kita mampu untuk bisa melihat itu saudara. 1 Tawarik 11. 1 Tawarik 11. Ayat 4 sampai dengan 9. 1 Tawarik 11, 4 sampai dengan 9. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Daud ingin menaklukkan
kota Yebus hari itu. Sebelum namanya Yerusalem berubah, hari itu namanya Yebus saudara. Sebab orang-orang Yebus tinggal di situ. Kota yang berkubu bertembok sangat kuat. Kalau hari ini saudara ke Yerusalem, engkau masih lihat tembok yang sama. Tapi pada waktu itu tembok itu lebih besar dan lebih kuat dari yang sekarang. Yang sekarang aja saudara susah masuknya saudara. Sangat tinggi dan sangat besar batu-batunya. Bahkan ada satu batu yang 1 ton beratnya saudara. Dibangun buat jaga kota itu, diproteksi. Dan waktu Daud sampai ke kota itu dia ngelihat ini terlalu kuat dan tidak mungkin ditembus. Ada satu kota yang sangat sukar. Tapi Daud itu sungguh pengen menaklukkan, mengalahkan kota itu dan masuk ke dalamnya. Sebab dia tahu ada destiny yang besar di kota itu. Sebab akhirnya dia akan membangun kota Daud di sana. Di dalam kota Yerusalem ada sebuah area kecil yang namanya Sion. Disitulah Daud membangun kotanya dan istananya saudara. Dia sangat pengen menembus tempat itu saudara. Tapi dia nggak tahu terlalu kuat dan sukar dihadapi saudara. Di tengah semua kondisi yang sukar itu yang tidak mungkin tertembus. Tiba-tiba matanya saudara melihat satu gorong-gorong air yang keluar dari tembok itu saudara. Itulah tempat orang membuang air kotor dari kota. Keluar. Waktu dia lihat lubang itu, tiba-tiba dia tahu roh Tuhan bicara pada dia. Ini jalannya. Gak besar. Selokan itu gak gede saudara. Kecil. Mungkin diperkirakan 1 badan orang. Kira-kira mungkin kalau seperti saya ini ya, jangan seperti saya lah kekecilan saudara ya kan. Mungkin agak gede dikit mungkin. Ya 40 cm lah lebarnya. 40 cm. 50 cm lah paling saudara ya kan. Lubang air itu. Dan mata Daud berhasil melihat lubang itu. Dan tiba-tiba dia berkata, ini dia jalan masuknya. Ini dia jalan masuknya. Dan dia berkata, siapa yang berani masuk lubang itu untuk menaklukkan Yerusalem hari itu. Satu orang berani, Yoab berkata, aku orangnya. Dan dia nerobos sana saudara. Tidak bisa banyak, bisa cuma 1 saudara. Tapi sebab Daud lihat lubang itu, dia berkata ini bisa. Dan hari itu Yoab mengalahkan 1 kota lewat lubang yang kecil itu saudara. Dia taklukkan Yerusalem. Dan hari itu Daud menduduki kota itu, menyerang kota itu. Dan dia membangun kota itu menjadi kota Daud, Bukit Sion di dalam kota Yerusalem itu saudara. Kecil, dia bisa lihat kemenangan 100 kali ganda dialami oleh Daud pada hari itu. Saudara dalam hidupmu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan pelayananmu. Kalau engkau ingin melihat 100 kali lipat tuayannya, hasilnya luar biasa. Minta ke Tuhan, Tuhan buka mataku melihat lubang jarum yang kecil itu. Sekecil apapun engkau bisa tembus menghasilkan hal yang ajaib yang sangat besar di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan mau kerjakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat adalah jatah dan bagian dalam kehidupan kita. Amin. Tapi sekali lagi Tuhan selalu urusan dengan hati. Kalau hatimu tanah yang baik, dia berkata kalau hatimu seperti tanah yang baik, apapun yang ditanam akan tumbuh dengan baik. Amin. Kalau hatimu seperti tanah yang subur. Saya lanjut saudara ya. Ini eman-eman loh saudara, mau berhenti sampai sini. 5 menit lagi saudara. Sabar ya saudara, gak apa ya. Sabar, sedikit lagi. 2 Raja-Raja 5, 19-27. Cerita tentang Gehazi, gak usah dibuka saudara. Supaya cepat. Nah saudara, hati yang baik, tanah yang baik itu saudara. Apakah selama-lamanya baik saudara? Tidak. Bisa selalu baik tanah yang baik itu. Tapi bisa tanah yang baik itu berubah menjadi tanah yang jelek, tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang bersemak duri. Jadi ternyata kalau hatimu hari ini baik, perlu dijaga supaya tetap baik. Kalau hatimu tanah yang subur, perlu dijaga supaya tetap subur selalu. Sebab kalau tidak, batu-batu akan datang, semak duri akan tumbuh, dan tiba-tiba merusak tanah yang baik itu menjadi tanah yang buruk. Dan tidak bisa berbuah lagi saudara. Hidup kita ini, hati kita seringkali banyak dilempari batu-batu dengan orang di sekitar kita. Betul? Banyak orang melempar batu
yang coba mengotori hati kita. Kalau engkau izinkan batunya masuk, mbok terima terus. Nanti hatimu berbatu-batu saudara. Bagian kita, kalau ada batu dilempar dalam hidup kita, bersihin, singkirin, keluarin, ditumpuk aja di luar hati kita. Amin. Numpuknya di luar hati, jangan di dalam hati. Sebab hatimu jadi berbatu-batu. Orang akan banyak ngelemparin batu. Tiba-tiba kita juga bisa muncul semak duri di hati kita. Ada banyak yang tiba-tiba muncul yang kita nggak tahu dari mana. Muncul aja di hati kita semak-semak duri yang menghalangi hati kita. Tidak jadi tanah yang baik lagi. Cabuti saudara. Kalau engkau bisa merawat hatimu, batunya dibuang, semak durinya dicabutin semua. Hatimu tetap jadi tanah yang baik. Amin. Hatimu tetap jadi tanah yang baik. Di 2 Raja-Raja 5, 19, 27, kisah tentang Gehazi. Itu kisah tentang Elisa dan Gehazi saudara. Gehazi ini hamba dari Elisa. Bertahun-tahun, itu mungkin belasan tahun. Gehazi mengabdi kepada Elisa sebagai hambanya saudara. Sampai satu kali ada kejadian. Naaman dari Aram datang kepada Elisa dan tanya, Nabi, apa yang mesti kerjakan untuk menyembuhkan penyakitku? Elisa berkata pada Naaman, pergi ke sungai Yordan. Engkau nyelam 7 kali, engkau akan sembuh. Naamannya emosi, jengkel. Aku disuruh gini, diajari gini. Dia mau pulang loh saudara. Saudara, kalau diajari ojo emosinan. Kalau Naaman emosi, dia pulang tidak dapat apa-apa loh saudara. Makanya belajar punya cool spirit. Amin. Amin. Ngomong kanan kirinya, nek diajari mau. Ayo diomongin. Nek diajari mau. Ojo emosinan loh. Kita jujur. Setiap kita itu punya kesombongan. Termasuk saya loh saudara, jujur. Jangan pikir saya itu tidak sombong. Punya kesombongan. Tenang aja sama kita. Kita manusia biasa. Saya masih doyan soto, tenang aja. Sotonya Pak Agung, tenang ya. Istri saya paling jengkel kalau saya makan sotonya Pak Agung. Dia tidak doyan soalnya saudara ya. Tapi saya ini tetap setia loh saudara. Setia dengan orangnya, setia dengan sotonya saudara. Tak makan terus soto sampai hari ini. Soto yang lain Pak, ora usah. Sotonya itu ya. Jadi si Gehazi itu udah ikut bertahun-tahun loh saudara, belasan tahun. Ikut sama Elisa saudara. Ya, hari itu Naaman disuruh nyemplung ke Yordan 7 kali. Emosi loh saudara. Lah di sana lebih bagus sungainya. Lah kok suruh nyemplung sungai jelek kayak gini. Aku tidak mau. Dia mau pulang. Untung ada orang yang baik. Sudah tenang Naaman. Wong suruh nyemplung aja kok repot. Nyemplung kok enggak apa-apa. Suruh nyemplung aja kok repot. Loh saudara. Kalau engkau punya teman-teman sekitarmu yang baik-baik, itu enak loh saudara. Yang meredakan hatimu. Nek emosi, sudah toh Pak, tenang. Itu enak saudara. Tapi kalau engkau punya kelompok yang kerjanya komfor, bukan kompor ya, komfor. Yang suka manas-manasin saudara. Pak, kamu diunekke loh Pak, katanya kamu jelek. Hah, masuk sana lagi, katanya kamu gini, katanya kamu kurus. Wah katanya kamu gini. Kita dengar semua komfor itu saudara. Emosi, ya toh? Saudara tak omongi ya, hindari teman yang memberikan komfor buat saudara. Judulnya khotbahnya komfor hari ini ya. Hindari, tidak berguna saudara. Cari teman yang memberikan hatimu ketenangan. Amin. Jangan bergaul dengan komfor, apalagi komfor gas. Tidak usah, tinggalkan. Tidak ada gunanya saudara. Hidupmu cuma emosi tiap hari atau loh saudara, laku hidup kok emosi nanti tiap hari. Jangan, cari teman yang menenangkan hidupmu, amin. Aku emosi, sudah atau sabar, enak loh saudara. Ya kan? Karena itu Naaman untung punya hamba yang bagus saudara. Ditenangkan bosnya, ojo emosi Pak, tenang. Dan dia nyemplung 7 kali, sembuh saudara. Waktu sembuh dia sangat senang, dia balik ke Elisa. Nabi Elisa, aku kasih kamu bertalenta-talenta emas, disiapin perak, emas, baju, pemberian yang sangat banyak buat Elisa. Tapi Elisa ngomong, aku tidak perlu itu. Karena bukan aku yang nyembuhin kamu, Tuhan nyembuhin. Bawa pulang, aku tidak mau terima apapun dari kamu. Udah ambillah Nabi, kamu sudah baik. Tidak, bawa pulang. Dia pulang. Tapi Gehazi denger, kok yo eman-eman, yo kok gak diambil ya. Lek orang Surabaya ngomong, kok cek emane rek, ya kan? Kok cek emane, kok gak dijopok. Kok gak diambil? Sayang ini, wong mau dikasih yuk.
Saudara, itu dia lihat itu bertalenta-talenta perak saudara. Kempling, pling, emas. Itu sangat, wah baju ya ada mereknya apa. Aduh baju merek-merek semua. Karena ini orang gede saudara. Nek ngasih baju enggak mungkin merek murahan. Kalau sekarang itu mereknya mahal-mahal saudara ya kan. Apa kayak gitu mereknya. Ya, dia lihat, pengen. Tapi bosnya itu enggak mau. Loh saudara, itu loh. Ikut bertahun-tahun tidak ngerti hati. Kok Elisa nolak? Bodoh. Hambanya cerdas. Dikejar saudara. Itu Naaman sudah gak jauh, dia kejar pakai kuda. Kadang-kadang dikejar. Naaman, stop. Ada apa? Kamu siapa? Gehazi, hambanya. Tadi aku kedatangan kamu. Elisa kedatangan kamu 2 orang nabi. Dan dia pengen minta sesuatu. Oh boleh, pengen apa? Minta perak. Ambil lagi. Dikasih 2 talenta. Talenta itu gede saudara. Itu kan jumlah perak yang sekian kilogram. Gede saudara. Dikasih. Ya sudah berapa orang? 2 orang. Ambil 2. Dan ini ada baju merek ini. Ya merek apa? Louis Vuitton, Hermes, apa? PO. Oh dia punya banyak saudara. Ini merek gak seberapa. Ambil. Diambil. Wah bahagia dia. Pulang ke rumah, disimpan, disembunyikan. Selesai, ada Elisa. Selamat pagi Elisa. Pagi Gehazi. Ditanya sama si Elisa. Sekondi. Pertanyaan bagus itu dalam bahasa Alkitab bahasa Jawa itu. Dibaca enak. Kowe sekondi. Tak kemana-mana. Tenangin. Dengan conversation, pembicaraan. Tak kemana-mana. Dari mana? Enggak kemana-mana. Dari, mungkin gitu ya. Dari mana? Enggak kemana-mana. Gehazi, waktu kamu pergi, hatiku ikut pergi sama kamu loh. Kamu ngoyak Naaman toh? Hehe, iya. Ngoyak Naaman toh? Konangan saudara, ketahuan. Ngoyak Naaman. Kamu minta toh hartanya? Oke, bagus. Kamu bisa beli kebun zaitun, bisa beli kebun anggur dari hasil itu. Artinya itu banyak banget tuh saudara. Ratusan juta tahun ini hitungannya. Ya kan kalau di kurs sekarang ratusan juta kamu dapat. Tapi kustanya Naaman turun dalam hidupmu dan keturunanmu. Mateng kowe. Hari itu Gehazi kusta saudara. Kenapa saudara? Hatinya tidak kenal tuannya. Dan tidak kenal Tuhan dari tuannya. Hatinya penuh batu dan bersemak duri. Itu yang membuat hari itu tidak ada buah yang tumbuh dalam hidup Gehazi saudara. Harusnya Gehazi ini mewarisi kemampuannya Elisa loh saudara. Elia turun ke Elisa. Elisa jadi sangat luar biasa. Harusnya Gehazi terima bagian yang besar juga saudara. Sebab hatinya bersemak duri. Hatinya berbatu-batu hari itu. Tidak ada hasilnya. Kita gak pernah baca Gehazi buat mujizat. Mengubah ini jadi itu. Tidak ada. Hari itu hilang namanya. Hanya sebagai hamba Elisa. Dan tidak ada apa-apanya. Di mana kuncinya saudara? Hatimu dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Tetap jaga hati kita. Jangan ada batu, semak duri. Jadi hatimu hati yang subur dan tanah yang baik. Dia berkata 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi jatah dalam hidup saudara. Amin. Tuhan pernah mengucapkan berkat lewat lewat Ishak kepada Yakub. Dikatakan, anakku, bagianmu adalah tanah-tanah yang gemuk. Itu adalah bagianmu. Tanah yang subur, itu bagian kita. Biar hari ini nubuatan yang sama saudara diucapkan dalam hidup kita hari ini. Bagian kita adalah tanah-tanah yang gemuk, tanah-tanah yang baik yang dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bacakan aja ayatnya. Kejadian 2 ayat yang ke-27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya dia katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu.
Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Kita mau doakan ayat ini. Ini ucapan Ishak kepada Yakub. Dan perkataan yang pendek ini saudara, yang dia tanamkan di hati yang subur yang baik itu, menghasilkan keajaiban hari ini. Israel jadi bangsa yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Sebab pernah sebuah perkataan benih dimasukkan dalam hidupnya, dan dia terima dengan hati yang baik dan subur, dan itu bertumbuh beratus-ratus kali lipat, dan bangsa itu jadi hebat, bangsa itu jadi besar. Amin. Biar pagi ini dia, Tuhan, mengucapkan berkat yang sama. Siapa yang berkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Bagianmu adalah tanah-tanah yang gemuk, embun dari langit, kandung anggur berlimpah-limpah, dan bangsa-bangsa takluk kepadamu. Ini janji yang ajaib dan jadi saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sirami kami Tuhan. Dengan roh, sirami kami. Hujani setiap kami dengan roh Tuhan hari ini. Dan buang semua batu semangkuk dari hati kami. Biar tua yang 160 dan 30 jadi jatah bagian hidup kami. Buat kami mau diajar, dididik Tuhan. Buat kami percaya dengan mujizat-Mu. Tapi buat juga kami menembus semua yang sangat kecil bersama dengan Tuhan. Kami punya mata Tuhan, bisa melihat semua kesempatan, dan kami mengadakan tua yang 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Hujani kami Tuhan. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Rain down, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down on us, oh Lord. Oh, rain
terjadi dalam hidupmu. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah hidupmu. Sebab hari ini Tuhan mengucapkan berkat-Nya atas hidupmu. Berkat yang mengubah Yakub jadi Israel, jadi bangsa yang besar, turun atas hidupmu hari ini. Berkat yang diucapkan atas Yakub, Israel, turun dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Kalau kau ambil, engkau percaya, engkau pegang, jadi tanah-tanah gemuk, anggur, gandum, jadi bagian dan jatahmu. Bangsa-bangsa takluk di bawah kakimu. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar jadi firman-Mu. Engkau berkata, tidak ada perkataan Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Yang sudah Kau ucapkan akan kerja dalam hidup kami. Mulai pagi ini, firman-Nya akan bekerja dalam hidupmu. Dia bekerja di tanah-tanah yang subur pagi ini. Firman-Nya bekerja akan menghasilkan tuaian 100 kali ganda, 60 kali ganda, dan 30 kali ganda dalam hidupmu. Kau terima dengan iman dalam nama Yesus.